Kita akan melanjutkan komponen yang ketiga setelah kelulusan dan proses pembelajaran, yaitu mutu guru ya. Ini kita ambil sama seperti tadi, semuanya sudah terangkum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 29 garis miring P 2020 ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk komponen mutu guru itu hanya terdapat 4 komponen, 4 soal, ya. Kemudian ditambah 1 kekhususan untuk SD dan 1 kekhususan untuk SMK. Ya. Nah, untuk kita lihat butir inti mulai dari nomor 19 sampai nomor 20. Kita mulai dengan melihat apa saja yang terdapat dalam komponen mutu guru. Ya. Pernyataannya. Nah, pernyataannya, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteks. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Ibu Herlina yang terdapat dari di proses pembelajaran untuk nomor 12 13. Nah, ini dokumennya nanti diunggah bersama yaitu LPG ya. Jadi untuk di proses pembelajaran dengan di mutu guru ada dokumen yang sama ini. Ini kita lihat dulu level pendaftaran pelajarnya 4321. Ini ada saya bedakan warna-warnanya. Warna ini menunjukkan kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami, yang disesuaikan nanti dengan definisi operator. Ya. Jadi untuk nomor 19 jika Bapak dan Ibu menginginkan atau Bapak dan Ibu mempunyai kinerja yang bisa dinilai sebagai level 4, itu yang pertama bahwa guru menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Apa itu sesuai dengan RPP yang diminta itu yang bagaimana? Ini RPP itu yang merancang penelitian sederhana. Jadi nanti akan lihat dulu RPP Bapak Ibu. Maka ada rancangan penelitian ya. Karena nanti RPP yang diminta itu adalah kalau untuk SD kelas kemudian mau menyampaikan yang kalau untuk SMP itu semua jenjang tetapi mapelnya ada 5 saja. Nanti akan dijelaskan. Ya. Itu ada rancangan penelitian sederhana. Yang kedua melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide siswa sendiri. Jadi kalau ide siswa sendiri berarti ada yang berinovasi, walaupun misalnya ini ide awalnya itu dari arsitek ya, tapi itu dikembangkan oleh siswa sehingga menjadi ide siswa sendiri. Itu yang dianggap bahwa guru mampu menggali potensi siswa ya. Kemudian mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Tadi Bu Herlina juga sudah ini, jadi tidak hanya berproses pada tingkat, tetapi lingkungan sekitar menjadi sumber belajar yang nanti tentunya berhubungan dengan materi-materi yang tidak diajarkan ada hadir tertentu. Ya, atau cara lain yang sesuai dengan konteks itu atau cara lain nanti udah seperti karena tidak mesti harus tidak mesti memanfaatkan saja ya, tapi bisa memanfaatkan hal-hal yang berada di lingkungan. Itu untuk level 4 yang pertama tuntutan.
Level 4, tuntutan yang kedua itu apa? Menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Ini bagi guru. Jadi guru pada saat nanti ditanya oleh asesor itu langsung bisa menjelaskan bagaimana tahapan penyusunan RPP. Nah, Bapak dan Ibu, jika ingin nanti level 4 maka guru yang pertama harus mampu menyusun RPP sesuai ketentuan yang nomor 1 tadi, yang kedua guru harus menjelaskan tahapan penyusunan RPP. Ini menjadi penting karena nanti disitulah akan dinilai kinerja pada ibu guru dalam pengajaran. Nah, level ketiga tentu lebih turun sedikit levelnya. Yang pertama, guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovasi kreatif, dan menyenangkan dapat dilihat dari aktivitas belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber. Bapak dan Ibu akan perhatikan ada perbedaan tertentu yang mendasari ya antara level tadi merancang pendidikan sederhana itu ada pada level 4 tetapi di level 3 tidak ada. Itu nanti Bapak dan Ibu pasti bisa melihatnya. Kepala madrasah atau kepala sekolah pasti bisa melihat RPP guru yang sudah dikumpulkan itu akan mencerminkan di level 4 atau 3 bisa dinilai sendiri. Dan itulah yang nanti akan diikuti benar. Yang kedua, untuk level 3, yang kedua juga menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuat berdasarkan ketentuan pengelolaan. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu memahami di level 4 itu sebagai level tertinggi itu sampai di mana proses penyusunan RPP yang bisa dibuat oleh kemudian pahami juga kata kerja operasionalnya yang terdapat dalam definisi. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, definisi saya tidak banyak memberikan komentar di definisi ini karena definisi nanti dipelajari oleh RPP itu apa, pembelajaran aktif itu apa, pembelajaran kreatif dan inovasi itu apa. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah paham tentang definisi operasional ini, maka setidak-tidaknya di RPP sudah ada gambaran dari apa yang diinginkan oleh RPP yang dibuat oleh guru. Jadi jangan sampai nanti di dalam RPP itu tidak tergambar, pembelajaran aktifnya tidak tergambar, pembelajaran kreatif dan inovatif tidak tergambar. Nah, oleh itu nanti fungsi dari supervisi administrasi oleh kepala sekolah atau madrasah melihat bagaimana RPP guru ini sangat penting. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, apa yang disebut dengan optimal lingkungan? Nah, ini yang juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Herlina ya. Pembelajaran untuk mengoptimalkan lingkungan adalah upaya guru untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan sekitar untuk mendukung pencapaian tujuan. Jadi misalnya ada pemanfaatan kebun, ada pemanfaatan barang bekas, atau bahan-bahan yang ada di sekitarnya sehingga membuat alat sederhana. Membuat alat sederhana untuk penelitian sederhana gitu ya. Ada menghubungi bengkel, industri ya, atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Itulah yang dinamai dengan optimalan lingkungan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran adalah upaya guru untuk menggunakan teknologi informasi dalam menurut kegiatan pembelajaran antara lain adanya pemanfaatan internet untuk mencari atau melihat sumber belajar ya seperti buku, kayak ilmiah, ada jurnal, ada video, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, ini juga akan dilihat dalam RPP. Ada enggak pemanfaatan ini dilakukan atau dibuat oleh guru dalam menyikapi RPP. Oke. Ya, dokumen yang harus diunggah di Siskena untuk nomor 19 ini adalah yang pertama hanya RPP saja, tetapi RPP-nya untuk lihat di jenjang SD
yang diminta adalah RPP tematik tahun berjalan itu berarti karena ini tahun pelajaran 2021-2022 nanti ambil RPP yang tahun 2021 tahun 2022 ya, tahun ajaran 2021-2022. Nah, diwakili oleh kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Bagaimana caranya? Semua RPP yang Bapak Ibu himpun mulai dari kelas 1. Kelas 1 seluruhnya dihimpun. Nah, kemudian kelas 4 seluruhnya dihimpun, kelas 6 dihimpun, kemudian di PDF kan dalam satu file saja. Jadi tidak perlu pisah-pisah kelas 1, kelas 4, kelas 6, tetapi urutkan saja satu file mulai dari kelas 1 sambung bawah itu kelas 4 sambung lagi kelas 6. Jadi kan satu file saja, jadi tidak harus 3 file untuk 3 jenjang. Nah, untuk jenjang SMK, MAK, SMA, MA, dan SMP MTS itu tahun berjalan juga, RPP tahun berjalan. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, diwakili oleh 3 tingkatan. Berarti kalau SMP, MTS berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau SMA, MA atau SMK, MAK berarti kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, khusus untuk SMA dan MA atau SMK itu ada IPA dan IPS. IPA dan IPS, maka IPA-nya itu dibagi menjadi 3 mapel, biologi, fisika, dan kimia. Untuk IPS-nya juga 3 mapel, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi lebih banyak nih mapelnya ya. Tapi ada bahasa Indonesia. Kalau untuk SMA, MA ya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kalau IPA-nya ya fisika, kimia, biologi. Nah, untuk IPS-nya geografi, sosiologi, dan ekonomi. Jadi kalau SMA atau MA yang Bapak Ibu diampunya di situ ada 2 jurusan, ada jurusan IPA dan jurusan IPS, maka jumlah RPP dengan mapel 9 yang semuanya diunggah ke sistemnya. Nah, usahakan tadi kita usahakan dalam satu file mulai dari kelas yang paling mudah ya. Untuk SMP kita mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau untuk SMA kita mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ya. Itu dokumennya akan diunggah di nomor 19. Itu lebih jelasnya lagi nanti besok akan dipraktekkan oleh Regina dan Erik dalam bagaimana mengunggah 58 ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, pembuktian kinerja ya. Ini pengumpulan data tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pembuktian kinerja ini ada dari telah dokumen, ada wawancara, ada observasi. Nah, Bapak dan Ibu lihat, saya berikan hanya satu contoh saja untuk yang ke depan, yang berikutnya nanti mohon masing-masing Bapak dan Ibu dengan tim akreditasinya mempelajari dengan seksama tabel kerja yang terdapat dalam IASP 2020 ya. Nah, kita perhatikan tabel kerja di tabel 1 pembuktian kinerja untuk ya, nomor 1 penyusunan RPP yang memfasilitasi siswa aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat ditelaah dari. Jadi nanti siswa akan menelaah dari yang pertama penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi berarti dalam RPP metode tidak hanya diberikan satu saja, misalnya metode ceramah. Karena di sini jelas metode penggunaan metode pembelajaran bervariasi. Tetapi itu bervariasinya lebih dari satu ya. Dan menantang. Nah, seperti ini kata menantang ini tentu metode ini yang tidak biasa Bapak Ibu. Ceramah, diskusi itu sangat biasa ya. Tapi yang menantang ini yang bagaimana? Nah,
Rancang penelitian sederhana. Ini adalah metode melakukan tugas proyek, pembelajaran kooperatif, ya. Kemudian atau problem based learning. Nah, ini untuk model pembelajaran metodenya juga harus tidak monoton hanya dengan ceramah saja, gitu ya. Tentu ini yang diinginkan dalam sebuah pembelajaran, ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, untuk menyusun bagaimana cara penyusunan RPP yang memfasilitasi siswa kreatif dan efektif itu. Yang kedua, adanya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Berarti dalam RPP pendampingan media itu juga harus ada yang bervariasi dan memotivasi, seperti menggunakan PPT, menggunakan PowerPoint. Pembelajaran itu medianya ada menggunakan video, kemudian ada objek konkret, seperti Bu Nabila sampaikan, untuk menghitung biasanya membawa barang-barang konkret, misalnya entah itu buah, entah itu kotak, yang mungkin bisa disajikan ya langsung untuk objek konkret, gitu ya. Nah, selain bisa berbentuk video, objek konkret atau objek tiruan, itu adalah media pembelajarannya. Jadi akan kelihatan nanti dari hasil observasi, ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan sumber atau bahan belajar yang bervariasi. Tentu bervariasi, sumber belajar juga bervariasi. Jadi kalau dalam RPP hanya menyantumkan satu sumber belajar, buku paket, nah jelas nih ini tidak bervariasi. Nah, buku paketnya apa? Mungkin ada penelitian yang diambil, mungkin ada digunakan atau ada narasumber lain, misalnya mengambil dari sumber belajar ini akan dilihat dari RPP yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang kedua, setelah dokumennya, yang kedua, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dapat dilihat dari pemanfaatan lingkungan di dalam sekolah atau di luar sekolah sebagai sumber belajar, seperti tadi sudah saya sebutkan, bisa kebun, bisa halaman, bisa perpustakaan, bisa koperasi, bisa kantin, dan sebagainya. Ya, itu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang B, pemanfaatan lingkungan di luar sekolah sebagai sumber belajar. Pasti di luar sekolah itu sangat banyak, bisa ya dilihat dalam misalnya saja anak kita bawa ke lingkungan di luar sekolah yang mungkin ada pembuatan bako dan sebagainya untuk sumber belajar, ya. Misalnya itu salah satu pemanfaatan lingkungan di luar sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan TK untuk mendukung pembelajaran. Dilihat dari dilihat ini di sekolah ini punya jaringan internet, atau kalau tidak kita ada jaringan internet, guru melakukannya melalui bisa mendownload, bisa mengambil materi itu melalui hatinya sendiri. Karena kalau mau kita katakan hati itu bukan lagi barang-barang mahal, tapi hati sekarang sudah untuk kebutuhan primer. Sebab itu kalau ada masih guru yang pakai hati yang jadul, yang tidak bisa internetan, gitu ya, ini mungkin mudah-mudahan dengan dapat sertifikasi dapat pengaruh lagi, ya, untuk bisa mencari informasi lebih banyak di internet, gitu. Jadi jangan kita untuk hal pemanfaatan teknologi lalu kita tidak mau berperan, gitu ya. Itu ini perlu pengorbanan kita dari pemberian barang yang berhubungan dengan kebutuhan pencarian informasi, terutama untuk menambah pengetahuan kita sebagai seorang guru. Nah, tentu Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sering menggunakan e-book, ya, yang sudah menggunakan e-library, sudah menggunakan banyak karya ilmiah, kawan-kawan bisa di-download, ya, baca artikel, melihat, menonton video-video juga di YouTube sekarang banyak video pembelajaran. Sekarang kita kalah saing Bapak dan Ibu dengan Ruang Guru. Kita kalah saing dengan Zenius. Mereka sudah menjadi
tujuan utama siswa. Jadi guru sudah tertinggal kalau seandainya kita tidak mau memacu diri, ya. Jadi kita harus berlomba nih dengan teknologi. Jadi ruang guru itu bisa jadi nanti bisa meninggalkan guru, ya. Kenapa? Karena di sana sudah banyaknya informasi yang didapat siswa. Jadi kadang-kadang tidak perlu lagi guru. Seperti itu posisi guru sebagai pendidik, sebagai pengajar harus meningkatkan potensi agar tidak ditinggalkan oleh teknologi, ya. Dan kita harus bersaing dengan teknologi agar siswa menjadi tetap kreatif dan inovatif. Ya. Nah, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran itu seperti LMS, ya. Ada blended learning, distance learning, Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom. Sekarang saya rasa ini tidak asing lagi Bapak dan Ibu. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu bagi kecuali ya mungkin di dalaman, ya, sekolah-sekolah yang tidak ada jaringan internet ini yang akan dulu. Tetapi untuk Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom sekarang sudah membudaya, tidak lagi menjadi barang yang tidak diketahui oleh guru. Ini harus diketahui oleh guru. Nah, ini contoh cara telah dokumen yang nanti akan dicari informasinya oleh editor kepada guru-guru yang sudah mengunggah RPT. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjut ke nomor berikutnya. Ini tidak lagi saya sebutkan. Ini wawancara, isinya sama. Jadi penggalian datanya sama, hanya mungkin dari salah dokumen nanti akan digali langsung lewat wawancara. Karena akan mencocokkan. Benar nggak yang Bapak Ibu masukkan, kita Bapak Ibu upload di sistemnya itu sesuai data. Untuk mengkonfirmasinya kita lakukan wawancara. Ya, nah, untuk nomor 19 ini tidak ada observasi, tetapi hanya ada dua cara mengambil datanya, yaitu salah satunya metode. Setelah itu baru dapat disimpulkan oleh ayat. Kita lanjutkan nomor 20. Selanjutnya nomor 20, guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Apa saja yang dimau oleh nomor 20 ini kita perhatikan level pencapaian kinerja. Jadi saya akan menjelaskan di level 4 saja Bapak dan Ibu. Jadi ini yang paling mudah. Karena kalau di level 4 kita sudah kuasai, maksudnya sudah kita pahami, maka insya Allah ini akan bisa menjadi kinerja bagi Bapak dan Ibu di sekolah atas, ya, menjadi pembiasaan yang selalu akan nanti berlanjut terus menerus, ya. Bukan hanya untuk sekedar Ibu dimusikakan, tapi pada sehariannya pada Ibu melakukan hal yang diinginkan seperti yang mungkin di level 4. Kita di nomor 20 di level 4 ini adalah yang dilihat adalah kinerja guru, ya. Guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas. Observasi kelas ini berarti yang mengobservasi adalah kepala sekolah, ya, atau kepala madrasah. Kemudian pemberian kuesioner. Pemberian kuesioner ini biasanya yang mengobservasi atau yang menilai ini adalah siswa. Jadi bisa kita memberikan kuesioner kepada siswa atau memberikan kuesioner kepada orang tua siswa sebagai user, ya, gitu, ya, tentang pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dapat juga dilihat dari rekaman audio atau video dan hasilnya didiskusikan serta diseminasikan ke teman sejawat yang difasilitasi sekolah untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar. Sekarang kalau ingin kita tahu level 4-nya apa sebenarnya, kita akan lihat ke lanjutannya dulu, ya. Apa yang disebut dengan evaluasi dan refleksi diri. Ya, ini definisi operasionalnya. Bapak Ibu, evaluasi diri adalah upaya guru mengetahui, mengukur atau menilai kemampuan dirinya terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugas yang dilakukan.
Sedangkan ada refleksi adalah upaya guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahan. Untuk melihat kelemahan dan kekuatan diri sendiri itu harus mau berbagi, gitu ya. Harus mau dikritik terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugas sebagai guru. Yang ketiga, perbaikan kinerja secara berkala adalah upaya guru untuk mengembangkan kompetensi dan kinerjanya yang dilakukan secara sistematik, berkelanjutan melalui berbagai cara. Dan kita lanjut dulu. Apa yang akan diunggah di nomor 20 ini? Yang pertama adalah ini yang akan dilihat ke dalam sistemnya. Yang pertama, laporan evaluasi dan refleksi diri. Sampel laporan evaluasi diri dari 3 orang guru dengan makro berbeda. Yang kedua, laporan umpan balik dari siswa. Ini tadi kita memberikan memberikan penilaian untuk siswa menilai gurunya ya. Ini dari 3 orang guru dengan makro berbeda. 3 orang guru dengan makro berbeda. Yang ketiga, laporan umpan balik dari teman sejawat untuk 3 orang guru dengan makro berbeda. Kemudian yang keempat, buktinya yang akan disertakan dalam sistemnya itu adalah daftar hadir, foto, bahan paparan kegiatan diseminasi, hasil evaluasi dan refleksi. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana menelaahnya, telah ada dokumennya, gitu ya. Telah ada dokumennya untuk pengumpulan data telah ada dokumen. Evaluasi kinerja dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi dan refleksi bulit guru. Dokumen yang dilihat adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, dan kepala sekolah. Ibu dapat dari mana ini semuanya? Laporan kegiatan ini didapat dari hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Jadi PKG, jadi tidak hanya PKG yang dinilai oleh kepala saja, tapi penilaian kinerja guru, lalu penilaian teman sejawat, juga penilaian oleh ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya. Hasil rekaman audio juga ada di situ. Jadi penemuan dari nama dokumennya ya. Nah, yang kedua lagi pelaksanaan evaluasi diri atau refleksi diri berdasarkan hasil penilaian teman sejawat. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ini sebenarnya prosesnya? Hasil nilai PKG, tapi PKG tahun ini tiap tahun yang akan dilihat adalah PKG tahun 2020. Karena untuk tahun 2021 umumnya masih belum penilaian. Ya, umumnya penilaian PKG itu dinilai 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama formasi itu dilakukan pada awal tahun, Februari atau Maret. Kemudian sumatiknya itu dilakukan pada akhir tahun, November sampai dengan Desember. Ingat bahwa penilaian PKG itu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, tahun 2021. Oleh sebab itu, nilai PKG yang sudah dikumpulkan berarti adalah nilai PKG tahun 2020. Jadi, itulah yang nanti menjadi dasar asesor akan melihat mana penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah, mana penilaian yang dilakukan oleh teman sejawat, kemudian mana penilaian yang dilakukan oleh siswa. Jadi ada 3 tadi ya yang Oke. Nah, kemudian bagaimana cara merefleksikannya? Di sini ada yang kedua, hasil evaluasi dan refleksi didiskusikan serta dideterminasikan. Jadi Bapak Ibu, untuk poin nomor 1 tadi hasil PKG. Ya, jadi 3 bentuknya dari 1 orang guru ya. Untuk 1 orang guru misalnya namanya bahasa Indonesia, dia dinilai oleh kepala, dia dinilai oleh teman sejawat, dia dinilai oleh siswa. Nanti jumlah siswa, jumlah guru yang menilai itu ada aturannya. Mungkin
mungkin nanti Bu Herlina bisa sampaikan besok itu aplikasi TKG 3 Microsoft ya, untuk dipelajari masing-masing bahwa di situ nanti akan ada format berapa orang yang memulainya, teman sejawatnya berapa siswa yang harus memulainya. Waktu habis. Ya, kami sebentar saya ngebut lagi kepada ibu waktunya sedikit lagi. Jadi ingat bahwa TKG yang dilakukan itu harus ada diseminasi dari guru. Jadi apapun hasilnya yang dinilai oleh guru teman sejawat atau dinilai oleh kepala sekolah atau madrasah itu dikomunikasikan lagi, didiskusikan kembali, dan itu harus nanti ada dokumennya, dokumen foto, dokumen daftar hadir, ya. Dokumen apa yang dipaparkan. Jadi misalnya saya sebagai guru dievaluasi oleh kepala sekolah saya, pada saat saya menyampaikan materi saya kurang menggunakan metode yang bervariasi. Jadi nanti itu dicatatkan dari kepala itu itulah yang kita definisikan. Kemudian setelah dilakukan, ternyata saya banyak melakukan ini inovasi terhadap anak membuat penelitian sederhana. Inilah salah satu komponen yang kita diskusikan. Ternyata kepala madrasah, kepala sekolah mengatakan bahwa saya sudah mengajak ketentuan. Itu didiskusikan dan didefinisikan. Nah, hasil diseminasi itulah yang kita sebut dengan refleksi diri dan evaluasi. Ini saya cepatkan ini Bapak dan Ibu waktu. Ya, nomor 21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. PKB untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan bahasa. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, apa saja itu yang disebut dengan PKB? Ini ada kata kunci. Ya. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan ini atas inisiatif sendiri. Nah, apa saja PKB itu? Nah, ini caranya dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat, ada KKB MDNT-nya, belajar daring, mengikuti diklat dan seminar, publikasi ilmiah, ada inovasi ya. Jadi ingat PKB itu kan seminar atau diklat, publikasi ilmiah, ada bagian dari PKB ya. Dan membagikan praktik baik atau best practice-nya kepada orang lain yang dalam dan luar sekolah, baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Ada kata kunci yang oleh keluarga paling tinggi 4 ini, Bapak dan Ibu, bahwa semua yang dilakukan oleh guru untuk pengembangan PKB ini atas inisiatif sendiri. Hati-hati di kalimat atas inisiatif sendiri. Karena inilah menjadi kunci untuk mendapatkan ATM. Jadi guru itu bukan lagi disuruh-suruh untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Disuruh untuk SMP ini sudah disuruh mendapatkan surat tugas pun masih juga tidak bergerak, gitu ya. Ini yang kita inginkan adalah guru yang melakukan kajian dan itu untuk level alam. Bapak dan Ibu, saya langsung ke dokumen yang dibuat nanti di sistem untuk mengumpulkan satu. Pertama adalah laporan kegiatan pengembangan profesi guru, ada undangannya. Kalau MDNT pasti ada undangannya. Kalau ada surat tugasnya, harus ada daftar hadirnya, ada materi paparannya, ada foto kegiatan, ada laporan kegiatan. Kalau seandainya Bapak dan Ibu seminar tentang makalah penelitian tindakan kelas, nanti itu diseminarkan, pasti ada surat undangan untuk sekolah-sekolahnya, untuk guru-gurunya, ada daftar hadirnya, ada materi paparannya, ada kegiatannya, ada laporan kegiatan. Kalau Bapak dan Ibu nanti masukkan tulisan ke jurnal, nanti pasti ada surat penugasan. Ini jurnalnya kemana, gitu ya. Nanti materinya apa, bahan yang dimasukkan ke jurnal. Itu laporan kegiatan pengembangan profesi. Kalau ingin berkarya inovatif, misalnya karya inovatifnya apa, kemudian latar belakang pembuatan karya inovatifnya itu harus disampaikan. Yang kedua, laporan dokumen yang akan diunggah di sistem untuk nomor 21 adalah dokumen kegiatan diseminasi yang saya sebutkan tadi.
dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru sama seperti dengan mendiseminasikan PKG Bapak dan Ibu. Jadi temuan yang ada pada PKG itu juga akan sama bentuknya dengan temuan yang ada dalam PKB. PKB itu penilaian kinerja guru, PKB itu adalah pengembangan kecerdasan berkelanjutan. Baik itu rekaman, baik itu video atau buku, karya ilmiah, jurnal, maka harus ada peraturan PPT-nya, artikel, panduannya dan sebagainya. Ini hasil diseminasi. Jadi nanti tentu itu akan menguatkan. Oh, ternyata Bapak Ibu guru di sini sudah ada yang membuat karya tulis, baik itu karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian sudah ada karya yang makna, ada karya yang sudah dibuat jadi buku, ada karya pembelajaran yang sudah dikumpulkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan bagian dari PKB. Oke, Ibu, saya untuk apa? Satu lagi, yaitu nomor 22, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknologi pembelajaran yang kreatif. Sebenarnya ini adalah penjabaran dari soal kita di nomor 19 tadi. Balik lagi ke RPP, ya. Guru mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik. Ini bermuara semuanya kepada RPP, ya, bermuara ke RPP. Kita lihat apa yang diunggah, ya, yang diunggah sama persis dengan di nomor 19, sama persis dengan nomor 12 dan 13 yang tadi disampaikan oleh Bu Erlina. Nah, oleh sebab itu RPP yang diinginkan itu adalah RPP yang bisa meningkatkan kreativitas dan inovatif. Maka Bapak dan Ibu mohon sebelum mengunggah mohon kiranya kepala madrasah atau kepala sekolah bisa mengoreksi dulu RPP ini apakah sudah mencerminkan tadi apa yang diinginkan oleh butir yang mendapat tanam IASP 2020. Oke. Ya, saya lanjutkan yang terakhir saja. Satu, untuk mutu guru dikhususkan SD ini nomor 36, guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terbaru. Jadi apa saja yang akan diunggah nanti kepada Ibu. Ya, kemudian untuk tematik terbaru saja ini pasti RPP yang tematik ya. Kemudian yang untuk khusus SMK nomor 40, guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Ini untuk di nomor 40 untuk SMK ya. Jadi level yang paling tinggi untuk SMK nomor 40 ini adalah guru SMK atau MAK menerapkan pelatihan asesor kompetensi atau hasil magang di dunia kerja dalam proses belajar yang diambil di kelas maupun di luar praktik sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan melanjutkan ke berikutnya karena memang waktunya habis. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mempelajari dengan